Film asal Prancis ini bercerita tentang seorang wanita cantik bernama Caroline yang hidup tenang di sebuah pedesaan jauh dari hiruk-pikuk kota. Setelah kematian suaminya, hidup Caroline terasa kosong dan sepi. Selama berbulan-bulan, Caroline tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki manapun, seolah dunia di sekitarnya ikut berhenti bersamaan dengan kepergian suaminya. Namun, ketenangan itu berubah ketika seorang pemuda datang ke dalam hidupnya. Pemuda itu memiliki keterbelakangan mental, tapi entah bagaimana, kehadirannya membuat Caroline mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada kehidupan yang kembali tumbuh di hatinya yang lama beku. Di awal film, Caroline terlihat sedang berenang di danau tak jauh dari rumahnya. Air yang tenang, udara sejuk pedesaan, dan kesunyian tempat itu mencerminkan kehidupannya yang hampa. Rumah sederhana yang Caroline tinggali kini terasa terlalu besar sejak kepergian suaminya. Setiap hari, Caroline selalu mengingat suaminya, pria satu-satunya yang Caroline cintai dan yakini tak akan pernah tergantikan. Setelah selesai berenang, Caroline pulang ke rumah. Caroline membuat secangkir kopi, lalu duduk di meja dapur sambil menatap foto dirinya bersama suaminya. Tatapan matanya kosong, seolah menatap masa lalu yang tak mungkin kembali. Siang harinya, Caroline kedatangan tamu. Sahabat lamanya semasa kuliah, Celia, datang berkunjung bersama adiknya yang masih muda bernama Malik. Dari pandangan pertama, Caroline langsung menyadari bahwa Malik memiliki keterbelakangan mental dan membutuhkan perhatian khusus. Celia menjelaskan bahwa Celia harus melakukan perjalanan bisnis dan ingin menitipkan Malik selama 1 hari. Tanpa ragu, Caroline setuju. Caroline berpikir kehadiran Malik mungkin bisa sedikit mengusir rasa sepinya. Faire prendre ton bouquin. Tiens le coup grâce au petit frère. Setelah Celia pergi, Caroline mengajak Malik berjalan-jalan ke tempat favoritnya, danau yang selalu Caroline kunjungi. Tempat itu begitu berarti baginya karena dulu Caroline dan suaminya sering menghabiskan waktu bersama di sana. Tu trouves pas? Saat Caroline sedang termenung, tiba-tiba Malik menyentuh bahunya. Sentuhan sederhana itu justru membuat Caroline terdiam lama, seperti membangkitkan kenangan yang selama ini Caroline tekan. Ketika kembali ke rumah, Caroline menyiapkan makan siang. Caroline memasak steak dan, tanpa disangka, Malik menyebutkan komentar yang sama persis, seperti yang dulu sering dikatakan suaminya tentang masakannya. Seigneur. C'est l'un ou l'autre. Hal itu membuat Caroline terpaku beberapa saat, merasa aneh sekaligus hangat. Mereka pun makan siang bersama dengan suasana hening, tapi tidak lagi terasa canggung. Di tengah makan, Malik tiba-tiba memuji Caroline, mengatakan bahwa Caroline cantik. Caroline hanya tersenyum kecil dan menanggapinya dengan tenang, tapi dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Tu t'es assis à sa place. Setelah itu, Caroline masuk ke kamar dan mengambil salah satu kemeja milik suaminya. Caroline memanggil Malik dan memintanya untuk mengenakannya. Saat melihat Malik memakai kemeja dan jas peninggalan suaminya, Caroline tertegun. Wajah Malik sekilas tampak mirip suaminya. Malik tampak sangat senang mengenakan pakaian itu dan menolak untuk melepaskannya meskipun Caroline sudah memintanya. Caroline yang awalnya kesal akhirnya tersadar Caroline tidak seharusnya marah pada Malik. Caroline tahu pemuda itu tidak sepenuhnya memahami situasinya. Dengan lembut, Caroline akhirnya meminta maaf dan memperbolehkan Malik tetap memakai pakaian tersebut. Dalam momen itu, suasana berubah hening. Caroline menatap Malik lama, seperti melihat bayangan suaminya berdiri di hadapannya sekali lagi. Beberapa waktu kemudian, terlihat Caroline sedang duduk di ruang kerjanya. Di meja, tumpukan buku bersama laptop yang layarnya masih menyala. Rupanya, Caroline berprofesi sebagai penulis buku. Tapi siang itu, pikirannya sulit fokus. Dari ruang tamu, suara televisi terdengar cukup keras. Malik sedang asyik menonton acara favoritnya. Karena hubungan mereka baru saja membaik setelah sempat tegang, Caroline tak tega menegurnya. Caroline hanya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam harinya, Caroline menyiapkan tempat tidur untuk Malik di ruang tamu. Caroline memastikan selimutnya rapi dan lampu tidak terlalu terang. Tapi beberapa saat kemudian, Malik masih belum bisa tidur. Suara detik jam dinding yang terus berdetak membuatnya gelisah. Akhirnya Malik berjalan ke kamar Caroline. Belum sempat mengetuk pintu, telinganya menangkap suara lembut dari dalam kamar. Tanpa berpikir panjang, Malik langsung masuk dan membuat Caroline terkejut setengah mati. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrive pas à dormir.
Dengan wajah bingung, Malik mengatakan bahwa Malik tidak bisa tidur karena suara jam, lalu meminta izin untuk tidur di kamarnya. Caroline yang sudah lelah berdebat, akhirnya mengalah dan membiarkannya tidur di sebelahnya. Saat suasana mulai tenang, Malik menatap Caroline dan dengan polos bertanya tentang suara yang tadi Malik dengar. Caroline terdiam sejenak, lalu menjawab pelan bahwa Caroline sedang bercanda sama putranya di kandungan. Caroline berbohong untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Karena memang saat itu, Caroline sedang mengandung. Malik yang tidak benar-benar mengerti hanya mengangguk. Caroline kemudian menggenggam tangannya dan membiarkan Malik menyentuh perutnya yang mulai membesar. Malik tersenyum, sementara Caroline memejamkan mata, merasakan campuran antara kesepian, kehangatan, dan kebingungan yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, Caroline dan Malik sarapan sereal bersama di dapur. Suasananya tenang, hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan mangkuk. Setelah selesai makan, Caroline meminta Malik untuk mandi sebelum mereka memulai aktivitas pagi itu. Namun Malik terlihat enggan. Malik menunduk dan menolak dengan wajah murung, lalu berjalan keluar ke halaman belakang tanpa mengatakan apapun. Selma, elle dit que je ressemble à... Je t'ai dit d'aller prendre ton bain. Je ressemble pas, Farid! Beberapa menit kemudian, Caroline menghampiri Malik dan berbicara dengan lembut, meminta maaf jika perkataannya tadi membuat Malik tersinggung. Sikap Caroline yang tenang membuat Malik akhirnya luluh dan bersedia masuk untuk mandi. Tu peux me frotter? Setelah selesai mandi, tiba-tiba Celia datang untuk menjemput adiknya. Tapi Malik justru memilih tetap berada di dekat Caroline seolah belum siap berpisah. Melihat hal itu, Caroline mencoba menenangkan Celia dengan mengatakan bahwa Malik tampaknya senang tinggal di pedesaan dan suka memancing di danau dekat rumahnya. Caroline pun meminta izin agar Malik boleh menginap 1 malam lagi. Celia sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Celia percaya Caroline bisa menjaga adiknya dengan baik. Laisse-lui un jour de plus, je le ramène. Setelah Celia pulang, Caroline dan Malik berjalan ke arah danau. Tempat itu terasa lebih hidup dibanding biasanya. Angin berhembus lembut, memantulkan bayangan langit di permukaan air. Mereka berdua menaiki perahu kecil, berbicara kecil sambil menikmati ketenangan sore.